Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah, amma ba'd. Masih bersama kami di acara Majelis Yas'alunaka Islam Solusi Kehidupan bersama Syekhuna Syekh Surahman Hidayat. Yang mana pada kesempatan kali ini kita beralih ke permasalahan muamalah ya. Pertanyaan pertama datang dari Bapak Zainul Aris ya, yang menanyakan, mau bertanya perihal pekerjaan saya. Saya bekerja di rumah jualan online lewat sosmed sama offline. Yang saya mau tanyakan, apakah hukumnya menjual barang dengan harga yang berbeda antara online dengan offline? Apakah diperbolehkan? Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Syurut sihhatil bai', syarat sahnya jual beli. Nah, kan begitu. Nah, tentu penjual itu memiliki barang yang dijual dengan kepemilikan yang sempurna, milik dia, artinya tidak disengketakan, dan barangnya barang yang halal, legal, kan itu. Dan barangnya ada siap untuk diserah terimakan, bisa diserah terimakan pada waktunya. Itu persyaratan bagi si penjual. Ya, bagi al-mushtari, pembeli, tentu saja punya uangnya, kan begitu, atau punya alat barternya. Bisa saja tidak pakai uang tapi pakai jasa atau pakai barang yang lain, bisa saja. Jadi alat tukarnya, iwadnya itu dia miliki, ya kan, dan itu halal ya. Nah, yang dijual itu tentu harus dijelaskan, ini barangnya ya, barang saya ini halal, kan begitu. Tapi ketika dijual dengan harga offline sekian, kalau online sekian. Kenapa berbeda? Karena tentu ada aspek biaya, ya kan. Offline itu tentu ada sewa toko, lalu kurir, karyawan ya. Online itu jauh lebih efisien. Jauh lebih efisien. Maka menjadi hal yang wajar, adil, online itu ya sedikit di bawah harga offline. Ya, itu wajarnya begitu ya. Jadi itu halal jelas. Justru kalau sama saja offline online, ini terkesan atau cenderung ini merugikan pembeli, iya kan? Nah, kalau dipaksakan juga berarti dia tidak fair kepada pembeli, begitu, ya kan? Wallahualam. Baik, jazakumullah khair. Pertanyaan berikutnya datang dari Bapak Beni Saputra yang menanyakan berkaitan dengan konsultasi syariah pasar saham. Apakah yang membedakan saham syariah dan saham konvensional? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Saham itu dulu ya adalah satu surat ya kepemilikan ya sebuah korporasi. Jadi korporasi A misalnya, keseluruhan aset kepemilikannya 1T misalnya. Nah, 1T itu ya supaya bisa dibagi-bagi. Kalau membagi-bagi berupa fisik kan ribet itu, ya. Ya dibagi-baginya berupa surat, gitu. Itulah saham. Nah, dibagi-bagi, misalnya dibagi 1000, berarti per lembar saham, ya 1 juta, kan begitu. Nah, jadi itulah saham. Nah, tinggal apakah syariah atau tidak. Jadi itu definisi saham, baik syariah ataupun tidak, ya seperti itu. Jadi warkat kepemilikan ya suatu perusahaan, biasanya perusahaan korporasi, ini kan bisa juga itu adalah pribadi kalau memang kaya, tapi intinya kan dibagi-bagi warkat itu. Jadi warkat ini ya boleh dipindah tangankan, ya kan, dengan cara ya diberikan dengan cara dijual. Nah, dijual melalui mekanisme yang ada ya di pasar saham. Nah, ketika dijual ini ada tentu ini
sahamnya syariah atau tidak syariah. Yang ditanyakan yang saham syariah. DSN sudah memberikan keterangannya, fatwanya mengkategorisasi saham syariah dan tidak syariah, karenanya halal menjadi tidak halal, kan begitu ya. Dilihat tentu saja core ya, inti usahanya apa gitu. Tentu kalau inti usahanya core bisnisnya A-nya ini halal atau tidak, kan begitu ya kan. Mungkin kalau tumpangannya itu ya memang sebaiknya juga bersih ya, tapi paling inti memang core bisnisnya itu ya kan. Tuh tidak ada yang haram. Yang kedua, usahanya itu tidak dari modal utang atau piutang itu kan. Kalau utang kan berarti ada pihak lain kan. Nah, kalaupun ada, persentasenya harus di bawah 50% itu kan. Kalau 50% lebih itu utang, itu tidak termasuk saham syariah itu kan. Kalau ya di bawah itu dan utangnya juga utang yang halal gitu kan, tidak pakai bunga, nah, kan begitu, itu boleh ya. Jadi sudah ada listnya ya, saham syariah itu ada listnya di pasar saham. Tuh bisa ditanyakan ke sana atau ke Mbah Google sekalipun juga ada. Tolong ya daftar saham syariah apa saja, plak. Bahkan mana yang keuntungannya itu lebih bagus juga akan diberikan kalau sekarang itu, karena ada para penaksir saham ya kan. Itu mereka juga berkompetisi satu sama lain. Seorang penaksir A ini lebih bagus nih kan begitu, yang B ya begitu. Jadi bisa ditanyakan itu mana apa saja saham syariah dan mana yang profitnya lebih bagus dan risikonya lebih rendah, itu akan diberikan informasinya insya Allah. Baik, jazakumullah khair. Pertanyaan berikutnya datang dari Ibu Nila ya. Syarat peruntukan zakat adalah untuk 8 asnaf. Lalu untuk bentuk manfaatnya boleh bebas atau tidak? Misal diberikan dalam bentuk sembako, bibit tanaman, modal usaha, biaya sekolah dan lain sebagainya. Dan apakah boleh diberikan langsung kepada muzaki seperti itu? Ya, 8 asnaf itu disebutkan di dalam Al-Quran kan, innamas shadaqat lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafah qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. 8 ya, itu faridatan minallah, itu adalah kefarduan, kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika ayat ini turun ya, jadi sabab wurudnya, sabab nuzulnya, ada seorang ibu ya kan datang ke Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ya ini anak putri saya itu ya ditinggal wafat oleh bapaknya, ya ada meninggalkan harta lah begitu. Dan di budaya kita itu kalau anak perempuan tuh ya tidak punya apa-apa gitu, itu susah nikahnya lah begitu kan. Ya ternyata hak anak ini atau warisan ini diambil oleh pamannya gitu kan. Nah, itu tuh kasus di zaman baheula ada begitu ya. Terus bagaimana ini kan begitu. Rasulullah tidak langsung menjawab. Ya. Ya. Datang lagi besok lah gitu. Nunggu wahyu turun, ya kan? Ya. Maka wahyu turun, itu ya yusikumullah fi aulad. Nah, itu kan ayat-ayat dijelaskan lah si anu baru dipanggil si ibu itu, panggil besoknya. Ini ya sudah ada jawaban dari langit ya, ini. Poinnya di sini adalah jadi Rasul SAW sendiri itu tidak punya kewenangan untuk bagi-bagi soal warisan itu.
karena itu faridatan minallah kan, itu ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, apalagi ya umatnya kita ini kan, ya, jadi harus tunduk betul kepada faridatan minallah itu, ya kan. Rasul saja kan nggak berani, iya kan. Ya apalagi ustadz, ya kan. Nah, itu poinnya. Jadi pertanyaannya apa tadi tuh? Terkait pemanfaatan dari boleh buat sembako, model usaha. Kalau sesudah dipetakan memang dia itu mustahik, ya, ya. Kalau sudah mustahik, itu dalam ayat itu ada 2 kata, lam lil fuqara wal masakin wal amilin ala wafir riqab, beda. Dalam tafsir Ar-Razi itu dibedakan itu. Kalau yang lam innamas shadaqat lil fuqara itu lit tamlik, jadi berikan langsung kepada fakir yang bersangkutan, sakin wa amila, ya betul kan. Ah, beda jangan wafir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Yang 4 ini pakai fi, itu fungsinya. Jadi tidak harus ke orangnya. Seperti untuk wa fi sabilillah misalnya untuk pendidikan, tidak mesti disalurkan ke siswanya, ya bisa ke rekening sekolah, gitu kan. Pendidikan. Nah, yang penting fungsinya wa fi sabilillah kan. Nah, berarti udah ini untuk pendidikan si fulan kirim ke rekening sekolah, gitu. Itu lebih aman, ya. Kalau ke anaknya, ya tentu saja mungkin ya kan hilanglah atau apa kan begitu. Itu lebih safe. Ya, oleh karena dibedakan. Ya wafi sabilillah wabnis sabil. Nah, yang tadi ditanyakan bolehkah untuk apa sembako dan lain-lain? Iya, tergantung kategorinya kemana. Kalau lil fuqara wal masakin, ya tentu langsung kepada fakir miskinnya. Serahkan dulu, ya kan. Nah, kalau kata mereka yang mustahik, ya udah sekarang keperluannya untuk dapur, ya silahkan. Karena kalau sudah dimiliki itu kan punya hurriyatut tasarruf, bebas dia gunakan untuk apa kan begitu, ya kan. Nah, ini sebagai muzaki, kalau ini kan muzaki individu nih, perorangan, sebaiknya tidak ngatur seperti itu. Yang berhak ngatur itu amilin. Nah, salurkan ke amilin dalam hal ini laz atau baz atau apa, ya. Lalu ya amilin akan mentasarufkan sesuai dengan peta, iya kan? Dipetakan, oh ini mustahikin di lingkungannya sekian dengan muasopat kriteria ini. Kalau dipetakan sesuai dengan keadilan dan keihsanan, maka ya dikasih bobot si A, si B, kan begitu kan. Ya, makanya pentingnya ini zakat itu melalui lembaga amilin untuk tadi efektivitas dan profesionalitas. Satu lagi lebih menjaga keikhlasan, ya kan. Kalau seseorang sudah berzakat titip, ya sudah, ya nggak ngelihat siapa ini yang terima. Iya kan, jadi itu lebih mantap gitu kan. Tapi kalau dikumpulkan dibagikan kelihatan tuh, yuk ya yang terima zakat dari saya, itu ya peluang untuk setan itu mengganggu, ya kan. Apalagi ya ada ekses ya soal keamanan seperti yang dulu pernah terjadi, menimbulkan apa, ya ada yang meninggal kan. Nah, ya itu makanya sesuatu ya yang kurang syar'i itu ada eksesnya. Jadi kalau sebagai muzaki pribadi apalagi ya nggak usah ngatur-ngatur, ya salurkan saja ke lembaga amilin. Itu lebih aman. Mungkin amilin itu adanya di masjid atau di RW, ya kan. Ya, tahu itu lebih aman, ya kan. Nah, tapi ada kamelang kalau bahasa Sunda itu, ya sipulan-sipulan itu ya bagus, ya boleh dititipkan. Tolong ini kalau jumlahnya signifikan, ya
ya Pak Amilin, Pak RW atau siapa titip nih sebulan gitu, boleh itu. Nanti biarlah tentu sesuai dengan pemetaan dan manajemen amilin begitu, sehingga lebih rapi, lebih tertib ya kan, dan ya kita tidak ada hubungan rasa dengan penerimanya. Nah, itu kan kadang-kadang mengganggu tuh. Wah, si anu sudah terima zakat dari saya kok sombong nggak apa? Ya kan, begitu. Ya, wallahu alam. Baik, jazakumullah khair. Pertanyaan berikutnya datang dari Ibu Dewi yang menanyakan, di platform jual beli online seperti Shopee, kadang ada ketentuan bisa mendapatkan voucher gratis online apabila transaksi menggunakan ShopeePay. Ya. Nah, ada yang berpendapat bahwa itu riba. Apakah seperti itu? Ya, riba atau tidak, definisi riba itu muncul dari atau muncul akibat adanya utang piutang, gitu kan. Kalau utang atau piutang kan jelas ada waktu tuh, kan namanya utang pasti untuk dibayarnya kan ada jeda tuh. Nah, kalau jeda ini ya ada nilainya, persentase per pekan sekian, per bulan sekian, itulah riba, itu kan riba utang namanya, sebutnya riba nasiah, riba jahiliyah, ya begitu-begitu itu ya. Riba juga muncul dalam riba barter, riba fadli namanya, dalam tukar menukar. Iya, tukar menukar dua benda yang sama, mestinya sama kan. Tapi ini kok dieksploitasi oleh seseorang. Bolehlah tukar dengan ini, tapi kasih lebih dong. Ah, itu. Jadi ada eksploitasi. Ya kayak kalau dulu contohnya kurma dengan kurma. Iya. Jenisnya ini sama ini. Oh, kalau tapi ini kan kualitasnya beda, ini kurma ajwa, ini kurma sukari. Nah, jangan langsung seperti itu, ya kan? Ajwa dan sukari berarti 1 kali 2 kilogram, nggak boleh begitu. Ya, kembalikan dulu ke pasar. Baik, ajwa berapa sekarang? Misalnya 300.000 misalnya. Oke, sukari berapa? 200.000. Ya sudah. Ah, kalau begitu kan, nah tinggal berarti kalau ajwa 2 kilo, sukari jadi berapa kilo? Kan begitu. Jadi kembalikan dulu ke standar harga pasar. Ya, tidak dibarter langsung. Sebab kecenderungan ketidakakuratan dan ada ruang di situ eksploitasi kan. Nah, itulah pengertian riba. Nah, apakah ini ada riba di situ? Saya kira tidak terlalu jelas ya. Sepertinya jasa malah ya. Orang itu ya. Karena naruh dulu uang baru boleh belanja. Naruh dulu uang baru boleh belanja. Oh, begitu. Apakah persyaratan naruh dulu uang lalu boleh belanja itu sah, halal atau tidak? Mestinya kan kalau orang belanja tidak pakai syarat, asal ada duit belanjalah. Tapi ini kan disyaratkan ya semacam menyimpan dulu. Nah, ya baru dapat itu. Nah di sini kalau ya persyaratan itu ya sama dengan ya meminjamkan uang gitu kan. Iya, di situ ada memang kekhawatiran kan, kekhawatiran. Tapi kalau ya persyaratan itu ya untuk membership, ya kan bisa saya membership tuh. Iya, semua yang belanja ke sini adalah member. Kalau member ada diskon. Dan wajar itu kan. Kalau tidak ada member berarti harga normal. Kan begitu. Bahkan sekarang yang diskon kan dicari-cari tuh. Yang kita belanja apa bikin kartunya kan begitu ya. Nah, ya itu. Ya, walaupun kita tidak daftar, ya udah diadministrasikan tuh daftar dikasih kartunya. Nah, untuk supaya mengikat seseorang kan terus
belanja terus, tuman apa namanya, jadi pelanggan. Jadi itu lebih sifatnya membership ya. Dan uangnya juga ya sama saja kan. Beda kalau ya untuk ini sekian, naik lagi sekian enggak. Ya membership ya 10.000, ya haknya yaitu tadi dapat fasilitas kan. Nah itu ya jadi menjual fasilitas. Dan itu wajar. Itu halal menjual fasilitas itu, ya kan? Fasilitas ya membership apa saja. Ya bisa dapat diskon, bisa dapat voucher kan begitu ya. Jadi itu menjual membership. Jadi bukan mengutangkan itu sih, menjual harga membership. Dan itu tidak persentase kan, tapi nominal ya. Nominal. Ya. Itu insya Allah kalau tidak persentase, itu nominal, itu ada berarti harga membership. Ya. Nah, sudah dapat membership card, apakah mau dipakai atau tidak terserah, itu kan. Nah, kalau sering belanjanya sayang kalau tidak dipakai kan begitu ya. Nah itu jadi itu harga membership itu insya Allah wajar, insya Allah tidak riba itu kan, kecuali kalau pakai apa persentase. Wallahu a'lam.